Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Injil bahasa Minang yang didebatkan oleh masyarakat Minang sendiri. Di sini saya mengambil dari sumber Katolik News. Saya membahas ini yang pertama. Di sini bisa kita lihat kitab suci Injil terjemahan bahasa Minangkabau yang bisa kita ambil di aplikasi Play Store, tetapi dipermasalahkan oleh masyarakat Minangkabau sendiri. Di sini bisa kita lihat Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mempersoalkan aplikasi Injil dalam bahasa Minang yang dikabarkan beredar di Play Store. Menurut saya sendiri, ini merupakan permasalahan yang tidak terlalu rumit. Mengapa demikian? Karena Alkitab sendiri merupakan buku yang diilhami oleh Yesus Kristus sendiri, yang dipercayai oleh umat Kristiani. Jadi misalnya dalam bahasa Minang, Alkitab sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa Minang. Itu menurut saya sah-sah saja. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Alkitab sendiri telah diterjemahkan ke beberapa bahasa tertentu supaya masyarakat atau masyarakat tertentu yang berada di daerah lebih memahami isi dari Alkitab sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, Alkitab itu awalnya berasal dari bahasa Romawi atau Yunani, tetapi diterjemahkan ke berbagai bahasa supaya jemaat bisa lebih memahami makna dan arti Alkitab itu sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat, ini bisa kita baca mengapa dipersoalkan. Jadi di sini yang menentang Dandi Laksono, dia menulis di akun Twitternya. Dia mengatakan bahwa bahasa Minang bukan milik satu agama. Dia sarana komunikasi antar manusia. Manusianya biasanya beragama apa saja, bahasa itu sendiri lebih tua dari agama-agama yang kini dianut. Jadi kalau menurut beliau sendiri, bahasa Minang itu merupakan bahasa yang dimiliki berbagai agama. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya bahasa Minang dan sekarang di Minang sendiri, di Minangkabau atau di Padang, itu mayoritas beragama Muslim. Jadi kalau misalnya bahasa Alkitab di Minang diterjemahkan dengan bahasa Minang, itu bukan berarti suatu hal yang menjadi besar atau dipermasalahkan. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, dan di sini di aplikasi atau di sumber yang kedua itu di suara.com, saya telah menggarisbawahi bagian ini. Kontroversi tersebut mencuat hingga beberapa pihak melancarkan kritik kepada Gubernur Irwan. Jadi di sini Gubernur sendiri mengambil langkah tegas supaya aplikasi di Play Store itu segera dihapus. Ini merupakan suatu tindakan supaya masyarakat Minang khususnya tidak terpecah belah antar agama. Jadi mereka mengklaim bahwa bahasa Minang itu seharusnya tidak digunakan untuk menerjemahkan Alkitab yang merupakan milik umat Kristiani. Satu sisi beliau sudah mengambil langkah yang bagus, tetapi kalau menurut saya sendiri, gubernur pun seharusnya mengarahkan atau membuka wawasan masyarakat bahwasannya adanya terjemahan bahasa Minangkabau di Alkitab itu bukan berarti sesuatu yang buruk, seperti itu. Sedangkan di sumber satu lagi, polemik aplikasi bahasa Minang yang diambil dari Detik News. Di sini telah saya garis bawahi atau boldline. Sardi menekankan langkah diambil pembentuk sumber ini bukan masuk untuk membeda-bedakan agama, namun lebih pada budaya sumber itu sendiri. Jadi di sini diambil langkah oleh Pemprov Sumbar itu tidak membeda-bedakan agama, tetapi ini merupakan langkah yang diambil lebih mencari aman supaya seperti yang saya bilang tadi tidak memperpecah belah warga Minangkabau sendiri. Kalau inti dari polemik aplikasi Injil bahasa Minang ini seharusnya bukan menjadi masalah yang besar
atau sampai viral, tetapi merupakan suatu terobosan yang seharusnya pemerintah ambil, bahwasannya menerjemahkan Alkitab atau buku ke dalam bahasa daerah tertentu bukan sesuatu yang buruk. Jadi itu merupakan suatu terobosan supaya jemaat yang ada pada daerah tertentu, misalnya suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Sunda, bisa mengerti lebih detail makna atau tujuan yang disampaikan Injil kepada jemaat tertentu. Itu lebih ke situ, bukan berarti kalau misalnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Minang, itu bahwasanya bahasa Minang merupakan punya Alkitab. Itu jangan dibalik seperti itu. Jadi Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Minang supaya umat Minang lebih mengerti isi dari Alkitab itu sendiri, bukan sebaliknya. Saya rasa demikian pembahasan yang dapat saya bahas mengenai polemik aplikasi Injil ini. Sekian dan terima kasih. Salam Indonesia.